Aku jujur ya, kalau mau bahas Bupati Langkat tuh agak takut bang. Apa yang kau takutkan? Aduh, mana ya? Itu kan hitungannya mafia sawit lah ya. Oh, Dia itu biasa di sana. Hah? Itu biasa di sana, men. Iya, aku juga tahu maksudnya. Itu hal yang biasa gitu. Ibaratnya orang-orang Jakarta, teman-teman aku pas baca berita itu, kaget gua ternyata ada loh yang kayak gitu di Indonesia. Sedangkan aku yang tinggal di Palembang ya biasa aja. Biasa aja kan? Yang kayak gitu. Nah, tapi ya justru itu yang lebih menakutkan gitu. Aku karena biasa aja, aku nggak tahu nih batasan-batasan ngomonginnya. Karena aku mending ngatain presiden dah dibandingin ngomongin mafia. Ngebongkar praktik mafia itu lebih mengerikan bagi aku dibandingin. Karena di balik mafia juga, aku nggak tahu ya, ini kotor banget memang bisnis ini. Apalagi sawit ya, yang berhubungan dengan tanah, sawit dan agraria itu kotor banget. Karena banyak kasus kita ngekritik mereka ngirim permen bayaran, men. Iya, itu yang lebih baik. Maksudnya gini, kalau aku ngatain presiden nih misalnya, ya dia akan melewati proses hukum. Iya. Kalau dia kesel, Paling proses politik lah, paling mentok kan, paling minimal tuh. Tapi kan mafia, ya dia aja udah ngelanggar hukum, masa mau lewatin proses hukum kan? Makanya lebih takut. Aku banyak cerita sebenarnya, tapi aku nggak berani ngeluarin di sini. Karena banyak banget memang pasca penangkapan itu ya, mulai yang dia dinyatakan akan kabur gitu pertama, yang kedua setelah pemeriksaan penggeledahan ditemukan ada kerangkeng, kemudian terbongkar dia punya bisnis sawit. Bahkan terakhir aku lihat di salah satu program TV ya, yang investigatif gitu, di situ disebut dia punya pabrik, bukan hanya punya kebun sawit, tapi punya pabrik sawit. Berarti sampai pengolahan kan gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar dia punya kebun sawit nih, karena banyak nih di Sumber itu banyak yang kayak gitu, punya kebun sawit itu banyak. Kalau KPK baru tahu dia punya pabrik sawit, berarti jelas nggak bayar pajak dong itu. Iya dong. Iya, nggak ngelapor kan? KPK-nya aja baru tahu. Iya. Iya kan? Berarti udah digeledah. Udah biasalah mafia sawit, mafia kayu, segala macam di Sumatera tuh banyak itu. Banyak banget. Dan makanya tadi gue bilang itu biasa. Biasa itu. Nggak kaget kita kalau ada pejabat punya bisnis sawit, itu kita nggak kaget. Bukan menormalisasi ya, tapi emang udah normal duluan. Yang salah itu justru pemerintah. Kenapa sampai masyarakat menganggap ini hal biasa gitu? Nah itu. Jadi karena ini saking banyaknya terjadi, kemudian bahkan ketika momentum pemilu nih, pemilu, pilkada dan sebagainya, masyarakat itu udah tahu. Ketika mau pencoblosan, oh ini bos sawit nih, udah tahu. Amplopnya gede nih, gitu. Iya, udah tahu. Nah, biaya kampanyenya udah pasti dari sini. Orang-orang pada tahu, masyarakat itu udah pada paham yang kayak gitu. Kalau di daerah Sumatera Selatan sih sawit, kayu, karet. Sama. Kalau kayu mungkin nggak begitu banyak kalau Sumatera Utara ya, tapi sawit, karet itu banyak. Pemiliknya swasta-swasta lokal lah kan gitu. Biasanya karet sepaket sama kayu sih. Betul. Kalau udah nggak panen dia jual kayu kan? Iya, kalau nggak panen jual kayunya gitu. Gitu-gitulah. Ibaratnya rebutan tanah segala macem. Untuk dijadiin lahan sawit, banyak tuh kasus-kasus kayak gitu. Konflik-konflik agraria tuh banyak terjadi kayak gitu. Dan nggak tahu nih cara nyelesain gimana. Jujur aku agak susah nih ngebahas ini karena takut ngebongkar hal-hal yang nggak seharusnya aku bongkar aja gitu. Sebenarnya nggak masalah kita bongkar. Memang konsekuensinya besar. Parah, nggak. Jadi orang ini aja pernah di stand up comedian tuh Oki Rengga, dia ngebongkar praktek mafia bola. Persekusinya ngeri kan? Ngeri, ditelepon segala macam ya. Sama, aku juga takut gitu. Aku punya saudara, hitungannya masih sepupu lah kan gitu. Dia yang bongkar kasus laborasi Taurus pertama kali. Oknum aparat nih, yang pangkatnya itu bukan pangkat tinggi, tapi dia punya bisnis kayu di Papua. Nah, jadi besar banget bisnisnya, rekeningnya gendut banget. Nah, dia yang bongkar karena dia jurnalis, tapi ketika dia membongkar itu ancaman, macam-macam lah, ancaman kematian dan segala macam itu banyak menghampiri dia. Sampai akhirnya dia yang awalnya penugasan di Papua, dia minta untuk ditugaskan di daerah lain, dievakuasi. Karena kalau dia tetap bertahan itu ya bisa mati kan gitu.
Karena yang kita hadapi ini mafia. Iya. Mafia, wah luar biasa ngeri. Gimana cara ngadepinnya gitu? Dilucuin aja. Iya makanya itu aku pengen lucunya juga takut. Informasi yang pengen aku keluarin ini aman nggak gitu? Soalnya aku rada-rada takut aja gitu. Kan banyak juga gitu orang-orang yang ya mungkin dia mikirnya hal yang biasa gitu, kayak mafia apapun ya. Aku nonton video ada komik namanya Ebel tuh. Dia pernah kerja di gembong narkoba. Iya, dia ceritain di podcast. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan dia setelah itu ya, karena nggak ada cerita apa-apa setelah itu. Kayaknya aman-aman aja gitu. Ini dia ngebongkar praktiknya detail banget gitu. Detail banget cara-caranya gimana. Karena dia pernah berada di circle itu ya. Maksud aku ini kan bahaya banget. Iya. Gitu. Nah aku nggak berani Narkoba, gitu. Iya. Tapi usut punya usut, di akhir dia bilang sih kalau ternyata bos dia itu udah meninggal. Mungkin itu yang bikin dia aman. Mungkin itu yang bikin dia aman. Tapi kan di sisi lain dia bilang nanti bayar ke sini, bayar ke situnya, itu tuh yang bahaya tuh. Itu kan bahaya sebenarnya. Jadi kalaupun masih hidup nih mafia, apapun mafianya, selagi dia masih hidup walaupun dia di penjara segala macam, tahu sendiri lah. Di Indonesia nih gimana kan? Dalam sel aja dia masih bisa ngatur ini itu kan semuanya. Iya, ada kasus yang seperti itu, ada. Iya, ada banyak. Banyak. Iya, ada. Oknum lah itu, oknum. Iya. Agak susah soalnya kalau urusannya ke arah situ ya. Jadi yang buat lucu. Jadi lucu. Kalau tadi kan kita bahas masyarakat udah menormalisasi nih. Nah, lucunya pejabat kita pun menormalisasi itu. Oh iya. Jadi ada satu statement yang akhirnya dibully netizen tuh di Twitter. Komnas HAM tuh kalau nggak salah, dia ketua Komnas HAM. Kalau keliru nanti kita cross check lagi. Itu dia bilang kalau yang masalah kerangkeng itu ya, dari yang bupati nonaktif ini ditangkap itu masalah kerangkeng. Dia bilang mungkin itu punya tujuan mulia. Oh iya. Karena framing yang dibangun kan itu pasien rehabilitasi yang di kerangkeng itu. Iya. Gitu. Awalnya kan dari Migrant Watch itu bilang itu adalah pelanggaran HAM. Iya. Kan gitu. Bupati punya kerangkeng manusia itu yang tidak diperlakukan dengan layak kan seperti manusia. Nah, tapi di situ Komnas HAM bilang ya itu kan mungkin punya tujuan mulia apapun itu kan gitu. Tapi mengkerangkeng manusia itu pelanggaran HAM. Siapapun yang ngomong gitu, entah itu Komnas HAM, entah yang lain kan, kita beritanya juga lupa apalah. Meskipun itu emang buat rehabilitasi pasien narkoba, kan nggak boleh dong sendiri dong. Itu kan harus di bawah hukum dong. Betul, harus legal kan. Harus legal, iya. Kalau kayak gitu mah semua orang bikin lah. Iya. Ngapain anaknya dimasukin penjara? Iya. Harusnya rehab sendiri di rumah aja kan gitu. Buat penjara di rumah. Nah, ini kan apakah ada tenaga medis di situ? Enggak juga kayaknya. Malah dipekerjakan kan di kebun sawitnya. Kan kabarnya kayak gitu. Iya. Terus juga di situ pas aku baca juga pas di cross check ditanyain ke tetangga-tetangganya semuanya sama ngejawab itu buat pasien narkoba. Terlepas itu benar ya atau enggak dia direhabilitasi, tapi enggak benar untuk tidak dibenarkan untuk mengkerangkeng orang di bawah itu tadi kan. Meskipun itu untuk rehab narkoba, enggak. Kalau emang itu isinya semuanya pasien narkoba, harusnya diserahkan ke BNN, jangan dikerangkeng sendiri dong. Ya dia punya apa gitu, punya istilahnya apa sih istilahnya? Legitimasi. Nah iya, hak apa yang bikin dia bisa ngekerangkeng orang yang narkoba? Nggak ada, itu cuman punya BNN dan kepolisian gitu. Nggak ada. Framingnya seolah-olah nih positif memang kan gitu, framing positif. Bahwasanya pasien-pasien itu memang mengantarkan dirinya langsung di situ. Iya. Bahkan ada orang tuanya yang mengantarkan anaknya sebagai pecandu kan gitu. Iya katanya. Direhab di situ. Iya sih, orang tua siapa? Aku juga kalau anak aku narkoba juga ke BNN, ke situ. Betul. Siapa? Ke situ. Dipekerjakan menjadi pekerja di perkebunan sawit dan kabarnya ya nanti itu akan ditelaah lagi sama pihak berwenang kan, itu nggak digaji. Iya. Jadi kayak kompensasi hitungannya. Praktek-praktek
Di perkebunan sawit mah banyak lah. Banyak. Banyak. Aku malas aja ngasih contohnya, takut. Ada tapi banyak pokoknya. Mungkin orang-orang yang tinggal di sekitaran perkebunan sawit di daerah Sumatera pasti paham lah gitu. Nggak tahu, mungkin daerah Kalimantan juga sawit ya. Sawit. Nah, mungkin kalian juga tahu lah. Tapi kayaknya di Sumatera doang sih yang keras ya. Keras banget. Dan apa ya? Paling yang bisa aku bilang masalah konflik tanahnya doang, karena keluarga aku juga sempat kena gitu. Masalah tahu-tahu tanahnya dipatok orang gitu. Sering tuh. Ya ini lagi marak sekarang. Lagi sering itu. Dan kalau kita bicara tentang itu, ya konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Aku sendiri pernah ngalamin. Terlepas info itu benar atau enggak kan gitu. Tapi aku memang sudah diberi harga kepalaku ini. Ya, Siapa yang bisa celakain aku kan gitu, itu ada rewardnya. Jadi kayak One Piece gitu, One Piece ada fotonya terus harganya gitu. Makanya mending ngeritik pemerintah aja, biar pemerintah yang ngebersihin mafia dah gitu. Emang bisa? Aduh, susah juga sih. tapi aman karena statement aku juga bahaya nih, jangan. Pokoknya dari sekian banyak presiden, salah satu presiden yang aku yakin dia bukan mafia tuh Pak Jokowi. Salah satu ya. Jadi yang lain tebak sendiri dah. Ada presiden lain yang bukan mafia, menurut aku. Ada. Tapi salah satu Pak Jokowi. Jadi yang lain kalian nggak bisa nyerang aku lah gitu. Ini statement ketika Pak Jokowi jadi presiden. Besok kalau udah nggak presiden lagi, kok berubah lagi? Enggak, tetap. Pak Jokowi itu aku yakin 100% dia bukan mafia. 100% aku yakin Pak Jokowi bukan mafia. 100% aku yakin. Ya, kita tetap harus positif thinking. Alasannya ntar di luar kamera dah. Alasannya ya. Kok jangan mancing gitu, ntar malah didatengin loh. Ya alasannya nggak mungkin aja kalau dari yang kelihatan gitu. Aku yakin Pak Jokowi bukan mafia. Ya kan presiden, bukan mafia. Ya tapi pejabat mafia tuh mungkin kan kayak itu kan bupati. Bupati bisa mafia juga. Mafia itu juga nggak harus buruk ya konotasinya ya. Bisa mafia baik, model-modelan Robin Hood gitu. Iya juga. Bisa kan? Model-model Anwar Kunggu. Itu mah beda. Ya Pablo Escobar gitu. Dia emang jahat bagi negara-negara lain, tapi untuk negaranya sendiri bangun ekonomi ya. Bangun ekonomi gitu. Model-model kayak gitu. Iya. Kita butuh mungkin ya. Orang-orang seperti Pablo Escobar, orang seperti itu butuh. Iya, ya dunia emang harus seimbang lah. Bahaya jahat tuh emang harus ada. Cuman kalau bisa diminimalisir gitu, kurang lebih. Karena nggak bisa menghapuskan kejahatan. Nggak bisa emang. Nggak bisa. Yang itu bisa kan mencegah. Makanya aku suka banget apa ya istilahnya filsafat film Batman lah. Gitu. Di situ tuh sangat dilambangkan. Joker kan selalu bilang, lu tuh butuh gua gitu. Ya emang bener, tanpa adanya Joker nggak bakal ada Batman. Iya. Tanpa adanya villainnya Batman ngapain gitu. Batman? Bener, emang harus ada. Jalan-jalan ini di apa? Naik mobilnya itu tracking, drag-dragan kan nggak mungkin. Iya, jadi emang harus ada orang jahat, tetap harus ada. Cuman kalau bisa diminimalisir. Iya. Kalau bisa. Nah tapi kalau untuk masalah bisnis sawit ini sendiri kan salah satu yang terbesar di dunia ya kita ya. Kasusnya? Enggak kasus, maksudnya perkebunannya. Perkebunannya, iya. Malaysia itu katanya itu nomor bisnis satunya. sawit terbesar gitu. Kemudian kedua Indonesia. Okay. Tapi minyak habis kemarin. Pemerintah buat nih pengumuman kan gitu, pengumuman harga minyak, harga eceran tertinggi adalah 14.000. Nyatanya di lapangan nggak ada di pasar. Kenapa bisa gitu? Karena aku nggak ngikutin, aku cuma tahunya minyak mahal, habis orang-orang pada rebutan, Indomaret kacanya sampai pecah, gitu. Ada pembatasan juga per orang itu bisa beli dua sekian. Nah, kenapa kayak gitu? Ini nih emang permainan dari produknya yang main dia ninggiin harga sengaja atau gimana? Ini sistematis kayaknya ya. Tadi kan kita ngobrol bisnis sawit kita, perkebunan sawit Indonesia itu terbesar nih kedua. Iya, harusnya minyak banyak dong. Kalau masalah kalau harga emang ditentukan oleh supply dan demand. Iya. Supply mempengaruhi demand kan. Nah, gitu. Price itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Sorry. Karena
Kita supply ini banyak. Nah, tapi masalahnya ada satu, Ji. Di Indonesia ini, di negara kita, kebun sawitnya yang banyak, tapi industrinya nggak ada. Jadi kita hanya punya hulu nih. Hilirnya kita serahkan ke asing. Jadi CPO itu hasil biji sawit itu dijual ke luar negeri, dijual, diekspor untuk diolah di luar negeri, kemudian kita impor lagi barang jadinya. Selalu banyak ya kayak gitu ya, bukan cuma sawit ya. Di berbagai sektor kita hanya produksi barang mentah, hulu. Karet dan kertas pun setahu aku gitu juga. Aku tuh sempet hampir kerja lah di PT kertas mentah gitu. Bahannya semuanya dari Indonesia gitu. Pabrikan Jepang ngolah si kayu itu, pohon itu jadi kertas mentah. Nanti kertas mentah itu dikirim ke Jepang, nanti kita impor lagi gitu. Aduh. Jadi kita hanya selalu pulp kan, apa namanya? Bubuk kertasnya. Bubur kertasnya itu yang dikirim ke Jepang, nanti diimpor ke sini lagi gitu. Tapi kalau karet kayaknya ada industri kita dalam negeri. Persoalannya itu yang megang swasta. Belum ada yang BUMN-nya nggak punya porsi nih. Didominasinya sama swasta, entah itu swasta nasional atau swasta asing. Kalau karet ya setauku. Selain listrik apa ya yang nggak dikuasai swasta? Listrik dan minyak kan? Iya, listrik dan minyak doang kan? Iya. Itu pun mau diprivatisasi juga, diserahkan jadi swasta. Iya, terus aset negara apa? Nggak ada, dijual semua. Iya, apa? Nah, tapi kalau negara-negara lain gitu juga apa nggak? Swasta semua apa nggak? Enggak. Amerika gimana? Jadi ini kan konsep ekonomi sebenarnya, konsep ekonomi liberalisme. Ini liberalisme itu, liberalisasi ekonomi itu dampak dari monopoli negara awalnya. Iya. Nah, jadi ingin membagi peran kepada masyarakat. Nah, tapi liberalisme ekonomi itu yang diwacanakan Adam Smith dulu itu, akhirnya parah jadinya. Awalnya ingin membagi porsi nih biar seimbang antara negara sama swasta sama sipil. Akhirnya sekarang negara nggak punya peran. Iya. Negara hanya sebagai regulator yang ya cuma ngurusin harga eceran gitu kan, ngurusin harga, tapi produksinya enggak, bisnisnya enggak, industrinya enggak. Semuanya dipegang swasta. Gitu. Negara yang nggak dapat porsi apa-apa selain cuma untuk ngatur harga. Itu pun ya ngerti lah, kalau kita ngatur harga tetap yang berkuasa siapa? Yang punya produk kan? Iya. Tapi permainan mereka ini pasti punya strategi dong. Maksudnya nih, kalau aku mikir sebagai mafia gitu atau sebagai swasta, aku nggak bakal nguasain seluruh ekonomi sih, karena perlu keseimbangan gak sih? Mereka juga ngejaga keseimbangan gak sih? Kalau negaranya juga hancur kan, siapa yang mau makan produk mereka dong? Logika bisnisnya nggak kayak gitu. Oh, jadi mereka tega gitu? Karena mereka akumulasi kekayaan. Semisal nih industrinya besok nggak laku lagi nih produk-produknya. Iya. Nggak ada urusan karena hasil kekayaannya udah mencukupi untuk ke depan. Dan mereka tinggal mengalihkan bisnis aja, pindah ke bisnis lain. Bisnis sepak bola mungkin. Tinggal disubsidi aja dananya ke tempat lain ya. Itu di tempat lain. Bisnis sebelumnya dianggap pilot, ya udah. Gitu. Kebanyakan kan gitu yang terjadi. Dipilotkan kan gitu, agar ini yang sebelumnya ngemplang pajak segala macam nggak perlu bayar. Iya, itu sering terjadi tuh. Dia pindahkan ke bisnis yang lain. Iya, itu sering terjadi tuh. Kalau di Indonesia kejadiannya lebih parah. Jadi ada namanya grup bisnis, dari hulu sampai hilir dia semua. Oh, itu hal biasa itu. Iya, kan ini parah. Tapi cuman nggak di Indonesia doang, itu di luar negeri juga. Iya, kayak Disney menguasai lahan bisnis itu. Iya, itu dampak liberalisasi ekonomi. Semua bisnis hiburan tuh ujungnya ke Disney itu. Ujungnya pasti ke Disney. Semua bisnis. Ya siapa yang teknologi modal, Bill Gates. Iya, siapa yang ngasih modal dia yang berkuasa. Mau dari hulu sampai hilir ya dia. Kita kan cuma konsumen. Tapi itu bagus apa jelek sih? Terus kalau emang jelek, gimana cara menghentikan itu? Soalnya kan udah settle semua. Gimana cara hancurin itu? Nggak ada kan? Ada. Apa? Ya political will.
keputusan politik dari negara itu akan menentukan. Contohnya kayak Cina ya. Iya. Cina kan Cina itu berhasil BUMN. memblokir WhatsApp. Iya. Dia bangun produksi sendiri kan. Dia rebut alat produksi. Terlepas orang membenci Cina karena isu SARA ya. Iya. Tapi dari konsep kesejahteraan, welfare state itu sebagai negara yang sejahtera, dia berhasil. Iya benar. Dari yang sebelumnya dianggap negara sakit dari timur, Benar. nah sekarang menjadi negara adidaya. Benar. Ya emang beda sih yang diberitain media-media Amerika sama teman aku yang tinggal langsung di sana. Beda emang. Beda. Mereka blokir WhatsApp karena mereka punya produk sendiri nih. Iya. Kan gitu. Iya betul. Biar produknya dipakai. Itu kan political will, kebijakan dari pimpinan negaranya. Iya. Ya tapi meskipun sama aja maksudnya mereka juga ngeinvasi negara-negara lain juga lewat ekonomi mereka. Kalau dibilang WhatsApp nyolong data kita, TikTok juga dong. Iya. TikTok juga. Iya, di era digital itu nggak ada yang privat. Iya sama. Makanya undang-undang PDP ini perlindungan data pribadi ini kan lagi diwacanakan, lagi diajukan nih RUU-nya. Tapi nggak disahkan sampai sekarang. Kalau ada Padahal juga. di situ, wah luar biasa pencurian data pribadi itu. Gila pencurian data itu. Berarti kalau untuk masalah ekonomi yang berkaitan dengan industri sawit segala macam itu berarti satu-satunya solusinya adalah komunisme. bukan. Solusinya adalah people power aja. People power. Kita sama-sama beli produk lokal. Iya. Itu doang paling langkah-langkah kecilnya. Jangan beli sepatu Vans tapi belilah sepatu apa ya yang. Dan minyak goreng itu sekarang bukan hanya sawit. Sawit ini salah satu opsi doang. Iya, sawit ini salah satu opsi dan ini yang paling buruk sebenarnya, opsi paling buruk sawit ini. Iya. Karena sawit itu merusak lingkungan. Iya, itu tahu aku. Karena ada minyak kelapa sana. Iya. Olive oil dan sebagainya itu kan. Katanya aku nggak tahu sih, maksudnya aku bacanya nggak dalam, tapi yang aku baca-baca tipis-tipis katanya tanah yang habis ditanamin sawit itu butuh 40 tahun untuk recovery. Unsur haranya langsung habis. Iya, langsung dihabisin. Katanya gitu, cuman aku nggak tahu, nggak paham aku dengan kayak gitu. Sawit itu pertama makan unsur hara, buruk bagi tanah gitu. Yang kedua juga buruk bagi iklim. Makanya sawit ini regulasinya agak keras ya dibandingin yang lain. Iya. Kalau untuk masalah pertanian. Itu lingkungan itu. Setahu aku, kalau kita ada sawit itu, misalnya lahannya 1 hektar, nah berapa ratus hektar itu harus hutan kan, gitu. Dan sekarang ranah akademik kita juga bermasalah nih Tentang sawit. Jadi ada salah satu kampus, kampus yang dulu didirikan Soekarno untuk mensupport reforma agraria, itu menyatakan hari ini mengusulkan, akademisinya itu mengusulkan untuk sawit dinyatakan sebagai hutan produksi. Jadi bukan perkebunan lagi, tapi sebagai hutan, tanaman produksi. Nah, Beda. jadi dia menyamakan sawit dengan tanaman lain. Nggak bisa lah kalau dari orang. Jadi itu biar jangan dimasalahkan orang gitu bagi dia. Nggak bisa lah. Orang merusak lingkungan. Iya. Meskipun aku nggak tahu ya, tapi kan yang aku baca itu bukan dari penelitian Indonesia loh, dari luar negeri loh yang aku baca. Jadi kawasan yang ada sawitnya itu kan relatif gersang dan panas. Iya, emang iya. Ya kan? Masalahnya kalau masalah yang itu merusak lingkungan dan segala macam, oke lah itu aku baca artikelnya mungkin udah lama gitu, mungkin ada penelitian yang lebih baru, mungkin penelitiannya dibuat untuk konspirasi gitu, untuk menggiring opini orang, oke lah, anggaplah kayak gitu. Cuman masalahnya untuk masalah gersang dan gerahnya, aku kan merasakan langsung. Bener itu. Gerah kan? Gerah banget tinggal di beda kita tinggal di daerah hutan gitu. Beda banget. Jadi nggak ada sejuk-sejuknya. Di situ banyak pohon tapi gerah. Iya. Aneh tuh dekat perkebunan sawit tuh. Makanya bohong itu kalau perkebunan sawit itu seperti pohon biasa. Harusnya sejuk dong kalau seperti pohon biasa. Itu gersang, gerah. Apalagi di dalam bisnis perkebunan sawit ini, kalau main bola kena pohon sawit pasti pecah bolanya. Iya, tajam-tajam kan. Iya. Duri kan. Di bisnis sawit ini buruh-buruhnya banyak yang nggak sejahtera, banyak banget.
Ya. Malah nggak ada yang sejahtera kayaknya, kecuali memang dia karyawan di top level manajemen ya. Iya, kalau untuk Manajer, buruh staff, pekerjanya buruh pekerja nggak ada yang iya. sejahtera. Padahal Nggak ada beban yang kerjanya sejahtera. berat. Banyak juga yang tidak dibayar. Iya, Banyak. nunggak bayaran itu banyak. Banyak. Di salah satunya ya yang di kerangkeng itu kan nggak Iya. pada dibayar. Kalau emang benar dia pekerja sawit, Iya. gitu. Tapi ada pengakuan memang. Yo, dia kerja di sawit. Jadi mereka bekerja di sawit, beberapa Pelanggaran yang HAM di berat itu. apa namanya, yang di kerangkeng itu. Yang kayak gitu bisa di ini nggak sih? Bisa itu nyampe ke luar negeri nggak beritanya? Nggak tahu, aku belum baca. Iya, aku harus nyari info itu tuh. The Guardian atau yang lain-lain itu aku belum baca. Soalnya kan kalau sampai ke luar negeri sih Malu kita. iya, tapi bagus justru menurut aku. Kalau sampai ke luar negeri, pasti lebih diusut. Nggak juga. Isu Papua. Itu udah beda konteks gitu. Maksudnya bukan Ini masalah HAM loh. Banyak. Enggak, itu beda konteks. Soalnya kalau yang Bupati Langkat ini itu perorangan. Ya, Kalau ya. Papua itu kan per kelompok, beda. Jadi isunya lebih besar, jadi agak susah gitu. Untuk mengusutnya agak susah. Agak susah karena 98, 65. betul itu susah kelompok. ya. Tapi ini kan perorangan, bisa habis tuh. Mm-mm. Bisa Bupati Langkat itu habis. Ya udah habis dia nih. Mau gimana pun dia nih habis udah. Ya yang kita tahu kita nggak tahu kan keluar bisnisnya masih lanjut kan kita nggak Iya. tahu meskipun dia nggak menjabat lagi. Iya. Aku nggak tahu, tapi ini info-info dari sekitar ya, dari sana nih, dari Langkat. Kabar-kabarnya nih, Bupati Langkat itu udah tahu kalau dia akan di OTT. Tahu dari mana? Nah ini yang perlu diusut kan gitu. Aku hanya dapat kabar burung sih dari masyarakat sana kan gitu. Iya, cuma Makanya sama Gajang enggak. makanya waktu dituduhkan dia ingin kabur, sebenarnya dia bukan kabur. Dia ingin menyerahkan diri ke Polres. Polres atau Polda gitu. Polres Langkat. Dia ingin menyerahkan diri. Tapi framing media menganggap dia mau kabur kan gitu. Padahal nggak kabur. Dia ingin menyerahkan diri. Tapi pertanyaannya, kalau dia akan menyerahkan diri, artinya kan dia tahu nih. Kalau dia bermasalah dan dia sedang dipantau akan ditangkap. Gitu. Cuman kan ini informasi belum tentu benar. Belum tentu ya. benar. Nih, Cuman belum kalau tentu benar tapi bahaya. Tapi justru ini harus diselidiki. Iya, yang kayak betul. gini-gini ini harus diselidiki kan gitu. Apakah Karena jangan sampai hal-hal ada kayak intel gini. pemerintah Iya. di dalam KPK yang Nah, harusnya itu. independen. Iya. Iya, yang ada lah bocorkan pasti orang ASN semua. Iya. Nah itu yang harus diwaspadai sebenarnya sama KPK, sama apa Polri kan gitu. Iya. Cuman kan belum tentu juga intel. Siapa tahu pegawai KPK-nya Iya. aja yang comel yang Betul. Siapa tahu cuma di warkop satpam, cuman ngomong. siapa tahu cuma OB kan gitu. Iya betul. Tapi kalau di warkop ngomong enggak, pegawai KPK tuh punya kode etik. Ya, siapa tahu keceplosan namanya manusia meskipun nggak ada etik. Ada tulisannya tuh di pintu masuk, di lobi tuh. Ngobrolin Jadi, kerjaan di warkop kali gitu. apa namanya, pegawai KPK dilarang untuk membicarakan urusan pekerjaan di luar gedung KPK, dilarang. Ada tulisannya itu kode Meskipun etik. di rumah. Meskipun di rumah, di luar gedung KPK nggak boleh membicarakan urusan pekerjaan. Jadi bahkan sesama mereka pun pegawai KPK kalau mau ngomong kerjaan itu hanya di gedung KPK. Siapa tahu keceplosan ngeluh gitu atau lagi minum Enggak kan lah. mabuk. Bisa lagi aduh capek banget ini. Berarti kau bilang pegawainya itu pada mabuk gitu. Ya, siapa tahu ada yang enggak masalah kalau ada yang mabuk satu orang gitu. Emang nggak boleh. Oh, orang dijebak, mabuk. dijebak. Kan nggak melanggar hukum mabuk. Ya, tapi melanggar moral masyarakat kita. Iya sih. Perempuan ngerokok aja dianggap aneh, dianggap Minum mah nggak apa-apa, minum. Kalau ada pegawai KPK atau pejabat yang minum mah nggak apa-apa. Asal jangan pakai duit negara aja. ya semoga nggak ada juga. Karena seleksi ketat dan itu jadi tonggak masyarakat. kan Enggak, kalau KPK. menurut aku nggak apa-apa. Kerja kalian capek,